Selamat malam Pak Hussein. Ya, malam. Saya namanya Ibu. Saya mewakili teman-teman dan saya juga meminta maaf sebesar-besarnya kepada Pak Hussein dan Pak Amin dan sekeluarga karena kronologis seperti yang kita hadapi kemarin, dan dari hati dari paling dalam saya minta maaf sangat sama keluarganya Pak. Saya harap Bapak bisa menerima minta maaf kita, bisa berkunjung ke Jogja lagi, bisa ketemu dengan nyaman Bapak. Terima kasih Bapak. Siap, sama-sama. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan media. Jadi pagi hari ini sengaja rekan-rekan kami hadirkan terkait viralnya hari Kamis itu yang diunggah di beberapa media tentang tindakan DC debt collector yang terjadi keributan di Jalan Hosdokro Aminoto. Jadi kejadiannya sebetulnya pada hari Senin itu. Hari Senin, kemudian ada 4 mobil rombongan wisata dari Madura, dari Sumeneb. Kemudian pada siang hari di Jalan Hosdokro Aminoto, jam kurang lebih pukul 1 siang, itu dihadang oleh 6 orang dari PT LMA ini, dari PT LMA di Yogyakarta ini, mendapatkan kuasa dari salah satu finance yang kebetulan berada di Denpasar, kantornya Denpasar Bali. Setelah dihentikan di jalan, kemudian terjadi cekcok mulut antara 6 orang ini dengan membawa mobil Brio yang dari Sumeneb, Madura. Kemudian setelah terjadi cekcok mulut, ternyata ada 2 BPKB dari finance memberikan tugas kepada 6 orang ini karena sudah terlambat 11 bulan infonya dari finance yang ada di Bali. Tapi ternyata pemilik kendaraan tersebut membeli di dealer, salah satu dealer mobil di Bondowoso. Jadi sama-sama memiliki BPKB. Akhirnya mereka konfirmasi ke pihak finance yang memberikan kuasa, dan ternyata dari pihak finance sana juga sudah dimintai keterangan oleh Ditlantas Polda Jatim. Sehingga 6 orang ini mengurungkan niatnya untuk melakukan penarikan. Setelah itu pada hari Kamis dari pihak pemilik mobil mengunggahlah itu ke media sosial, sehingga terjadi viral di media sosial. Dan kami dari Polresta Yogyakarta saat itu juga, jadi sore harinya kami menghubungi 6 orang ini karena ini memang punya PT, kemudian PT LMA itu kami hubungi, dan 6 orang ini kami minta keterangan ke sini. Kemudian selanjutnya tadi malam kami periksa mereka dari siang hari, kami periksa sampai malam, kami minta keterangan tentang cerita kronologisnya. Tadi malam bisa menghubungi pihak pemilik mobil. Dari 6 orang ini diwakili oleh Mas Heru karena ini pimpinannya dari kelompok ini. Dia meminta maaf kepada pemilik mobil yang ada di Sumeneb melalui video call. Kemudian disampaikan, kami juga menyampaikan ke pemilik mobil. Jadi kami akan selalu menindaklanjuti setiap aduannya, walaupun itu melalui media sosial. Dan faktanya kami tidak lanjuti. Mereka saling memaafkan. Kemudian kami ajaklah dari rekan-rekan yang di Madura itu, yang dari Sumeneb itu, untuk datang kembali ke Jogja. Silahkan berlibur di Jogja. Dari pihak kepolisian Yogyakarta akan selalu mengamankan. Jadi seperti itu rekan-rekan kronologisnya untuk peristiwa itu. Akhirnya mereka sudah sepakat berdamai. Itu nggak? Ada pertanyaan? Jadi tidak ada laporan polisi, Pak? Tidak ada laporan polisi, karena memang peristiwa pidananya belum terjadi. Jadi 6 orang ini akhirnya bukan kok melepaskan, tidak jadi untuk melakukan penarikan, karena mereka juga walaupun lewat video mereka juga bisa menunjukkan BPKB sehingga terjadi double BPKB. Akhirnya diurungkan untuk melakukan penarikan itu. Seperti itu. Kok bisa ada double BPKB? Nah, itu baru dididik oleh Polda Jatim. Jadi kami juga tidak bisa kan menyelidiki itu karena ini finance-nya itu ada di Denpasar. Jadi salah satu finance itu yang memberikan tugas kepada mereka ini ada di Denpasar. Kemudian yang kedua,
pembelian mobil yang dilakukan oleh pemilik mobil itu di Bondowoso. Seperti itu, rekan-rekan. Ada pertanyaan lagi? Berarti yang dari tim ini resmi mengantongi surat? Ada, jadi hasil pemeriksaan kita, dia mengantongi surat tugasnya ada, kemudian dia juga mempunyai sertifikasi, kartu sertifikasi tentang jasa menagih hutang itu, penarikan mobil itu, dia punya sertifikasi itu. Seperti itu. Berarti surat perintahnya itu surat penarikan ya, instruksi penarikan ya? Berarti? Ya, untuk penarikan. Jadi surat tugas itu ya, bukan perintah. Surat tugas dia untuk melakukan penarikan itu karena terlambat 11 bulan. 11 bulan, seperti itu. Tapi kalau mengacu ke UU fidusia itu kan penarikan di tengah jalan juga. Ya, jadi gini, kemarin mereka saya berikan pencerahan juga ya. Termasuk kepada, tolong disampaikan ke masyarakat luas juga. Jadi ada beberapa hal yang perlu rekan-rekan selaku debt collector ini untuk mengantisipasi ya. Syarat-syarat mereka harus terpenuhi. Yang pertama, saat melakukan penarikan tidak boleh itu diadang di tengah jalan. Ya. Memberhentikan seseorang di tengah jalan itu adalah kewenangan penyelidik atau penyidik. Sesuai undang-undang. Itu ada di undang-undang, diatur itu. Yang boleh melakukan pemberhentian kemudian melakukan pemeriksaan itu adalah penyelidik dan penyidik. Sementara mereka ini bukan penyelidik dan penyidik. Artinya apa? Saya beritahu mereka ini, kalau memang mau melakukan klarifikasi, jangan menghentikan di tengah jalan. Itu namanya nanti masuk ke perampasan, karena dia tidak punya kewenangan. Dan bagaimana Pak caranya? Ya saat dia berhenti, saat dia parkir, datangi rumahnya, sampaikan secara santun. Ya, saya berikan pencerahan itu, sampaikan secara santun, tunjukkan tanda pengenalnya. Kemudian bawa sertifikat fidusia. Dan yang paling penting, kalau itu masih dikuasai oleh debitur atau pemberi fidusia dalam undang-undang fidusia, selain sertifikat fidusia harus ada penetapan dari pengadilan. Sudah surat ketetapan dari pengadilan, tunjukkan, bicara komunikasi dengan baik, komunikasi dengan santun. Jangan ada intimidasi, jangan ada gertak-menggertak, apalagi suara-suara keras. Itu namanya mengintimidasi terhadap debitur atau pemberi fidusia. Sebaliknya juga terhadap debitur, terhadap pemberi fidusia, kami sarankan kalau memang sudah mempunyai kewajiban untuk melakukan angsuran, lakukan angsuran itu. Apabila ada kendala, komunikasikan terhadap finance-nya supaya tidak terjadi mes-mes di jalan. Yang penting itu komunikasi, rekan-rekan. Kalau komunikasinya baik, terjadi komunikasi antara pemberi fidusia dan penerima fidusia, saya yakin benturan-benturan di luar itu nggak akan terjadi. Itu rekan-rekan. Ada pertanyaan lagi? Sesuai keterangan di video kan ada 2 petugas itu, polisi itu Pak. Jadi gini ceritanya, 2 petugas itu, saat mereka ini di Cokro Aminoto itu terjadi adu mulut, karena saling mempertahankan, itu wajar lah, apalagi itu dihentikan di tengah jalan. Itu ada masyarakat yang melapor ke Polsek Tegalrejo, kemudian didatangilah dari Polsek Tegalrejo. Rencananya daripada di pinggir jalan rame-rame, mau dibawa ke Polsek Tegalrejo untuk dibicarakan secara baik-baik. Namun dari pihak pemilik itu berhenti di Samsat, di Ditlantas Polda, dan akhirnya komunikasi di situ. Komunikasi bisa menghubungi dari finance yang ada di Denpasar, dan dari pihak pemilik bisa, walaupun lewat foto dan video, bisa menunjukkan BPKB juga. Akhirnya diurungkanlah niatnya itu untuk melakukan penarikan. Itu kan? Ada nanti terakhir dari Mas Heru selaku pimpinannya ini, biar minta maaf secara langsung di hadapan rekan-rekan, termasuk minta maaf ke yang kemarin kejadian itu, juga kepada masyarakat Jogja. Mereka ini karena kurang pencerahan aja, cara-caranya itu harus diberitahu bahwa melakukan penarikan itu tidak serta-merta dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, dengan bicara yang kasar, itu nggak boleh, dilarang. Apalagi menghentikan di jalan itu dilarang, nggak boleh. Dia nggak punya kewenangan, saya ulangi lagi ya. Yang berhak yang punya kewenangan memberhentikan seseorang di jalan untuk dilakukan pemeriksaan itu adalah penyelidik dan penyidik. Yes. Mereka tidak punya kewenangan untuk menghentikan itu di jalan. Saya kira itu, rekan-rekan. Apa himbauan Bapak kepada masyarakat?
ketika terjadi lagi ada pencegatan oleh teman-teman DC ini di jalan kepada masyarakat, apa yang harus dilakukan? Jadi begini, terhadap masyarakat, apabila itu terjadi dihentikan oleh seseorang di jalan, upayakan kalau bisa segera menghubungi polisi, segera menghubungi aparat. Kalau tidak, berhenti di tempat keramaian. Berhenti di tempat keramaian. Kan kita tidak tahu, masyarakat tidak tahu dihentikan itu karena apa. Oke, karena apa? Kemudian tanya itu maksudnya apa. Kalau memang harus berhenti, tanya maksudnya apa. Datanglah ke kantor polisi terdekat. Oke, saya kira itu. Dan kepada rekan-rekan nanti salah satu akan diwakili oleh Mas Heru. Nanti mohon juga disampaikan bahwa dia juga meminta maaf ke masyarakat Jogja atas peristiwa itu karena ketidaktahuan. Jadi ini adanya mes antara pemberi kuasa dari salah satu finance di Denpasar tidak memberitahukan secara jelas bahwa ternyata itu dari Denpasar itu sudah dimintai keterangan oleh Polda Jatim tentang BPKB ganda itu, double BPKB itu. Jadi seperti itu ya, rekan-rekan. Itu ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Cukup, silahkan Mas Heru untuk mewakili rekan-rekannya. Ada apa saja? Ya, monggo. Ya, saya atas nama pribadi dan mewakili teman-teman semua memohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat Yogyakarta, terlebih untuk Sri Sultan Hamengkubuwono. Kami minta maaf dan ke keluarga pada pihak yang pembawa unit. Kami berharap kami lebih profesional ke depannya. Cukup. Terima kasih banyak.